Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi. Saya merupakan dosen di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Konsentrasi pendidikan saya dimulai S1 dan S2-nya adalah pendidikan agama Islam. Berpijak pada konsentrasi pendidikan saya tersebut, maka saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Menurut keputusan Kementerian Pendidikan Nasional nomor 232/U tahun 2000 pasal 1 ayat 8, maka mata kuliah pendidikan agama Islam ini dikelompokkan dalam mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Kemudian berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 43/Dikti/Cap/2006 tentang rambu-rambu dalam pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian ini, maka materi-materi yang ada di dalam perkuliahan pendidikan agama Islam ini harus berisikan tentang 1. Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan, 2. tentang manusia, 3. tentang hukum, 4. tentang moral, 5. tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 6. tentang kerukunan antar umat beragama, 7. tentang masyarakat, 8. tentang budaya, dan 9. tentang politik. Berpijak pada keputusan tersebut, maka selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, saya menyusun materi perkuliahan berdasarkan rambu-rambu yang terdapat dalam keputusan tersebut. Nah, dan menetapkan capaian pembelajarannya dalam pendidikan agama Islam yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang memiliki bobot 2 SKS, maka capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam ini yang ditetapkan adalah mahasiswa akan mampu menyimpulkan, mengidentifikasikan materi pendidikan agama Islam dengan berpegang teguh pada sikap religius, nilai kemanusiaan, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mencapai CPMK tersebut, maka mahasiswa diberikan topik-topik yang memiliki sub CPMK pada masing-masing topik tersebut, dan topik tersebut akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Nah, topik-topik tersebut adalah yang pertama, etika mencari ilmu. Kedua, manusia dan agama. 3. Konsep beragama sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sumber ajaran Islam. Yang kelima, dasar-dasar ajaran agama Islam. Yang keenam, Islam dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, pernikahan dalam kajian prinsip Islam. Yang kedelapan, Islam dan modernisasi beragama. Yang ke-9, Islam dan sistem perekonomiannya. Dan yang 10, Islam dan sistem politiknya. Agar dapat mencapai kemampuan akhir yang direncanakan, maka metode pembelajaran yang saya gunakan adalah 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Tanya jawab, 4. Kontekstual, teaching and learning, dan yang kelima adalah problem based learning. Sedangkan untuk strategi pembelajaran yang nantinya saya gunakan itu adalah tim quiz, kemudian ada listening team, kemudian ada critical incident, terus kemudian small group discussion, dan juga point counterpoint itu sendiri. Kemudian untuk menilai capaian kompetensi yang sudah diperoleh mahasiswa, maka saya menggunakan beberapa pendekatan. Namun pendekatan yang lebih saya gunakan di sini adalah menggunakan pendekatan assessment of learning dengan menggunakan instrumen berupa tes lisan, tes tulis,
yang tentunya itu dilengkapi dengan rubrik baik itu analitik maupun holistik. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan, saya menggunakan buku ajar pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 sebagai rujukan utama dalam perkuliahan atau pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun untuk rujukan pendukung, saya menggunakan yang pertama, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, karya Darwin Uni dan kawan-kawan pada tahun 2015. Kemudian Karakteristik Manusia Telaah Tematik Tafsir Al-Asas Said Al-Hawa, karya Nazaruddin Rahman tahun 2016. Kemudian Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi karya Mardani tahun 2017. Pendidikan Agama Islam Referensi Perkuliahan Terlengkap karya Rosidin tahun 2020. Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk Perguruan Tinggi karya Nino Indrianto tahun 2020. Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi karya Karmawan tahun 2021. Kemudian Moderasi Beragama dalam Bingkai Keislaman di Indonesia karya Dudung Abdurrahman tahun 2021. Terus ada lagi Filsafat Islam, Telaah Tokoh dan Pemikirannya karya Rizan Rusli tahun 2021. Dan yang terakhir adalah Pernikahan Menurut Islam, Suatu Tinjauan Prinsip karya dari Samsul Rizal tahun 2021. Di awal perkuliahan, saya membagikan kontrak perkuliahan sebagai rambu-rambu dalam perkuliahan PAI. Selain itu, saya juga membagikan file RPS yang nantinya ini dapat dijadikan sebagai pedoman belajar dan juga target yang harus dicapai dalam satu semester. Sebelum mahasiswa memulai perkuliahan, saya membagikan materi yang sudah saya rangkum sesuai dengan topik pembahasan dalam bentuk PDF dan juga PowerPoint. Nah, kemudian soal materi tersebut itu saya bagikan. Saya membagikan kepada mahasiswa melalui grup WhatsApp. Nah, dan memastikan seluruh mahasiswa yang saya ajar itu sudah membuka dan membaca materi tersebut. Hal ini bertujuan agar mahasiswa ini memiliki pengetahuan awal tentang topik yang akan saya bahas dalam setiap pertemuan. Selama proses perkuliahan berlangsung, saya juga memberikan penjelasan tambahan, baik itu di awal, di tengah, yaitu saat mahasiswa sedang berdiskusi maupun di akhir perkuliahan. Kehadiran mahasiswa ini menjadi syarat wajib bagi saya untuk meluluskan mahasiswa. Hal ini saya lakukan untuk melihat seberapa keefektifan mahasiswa yang nantinya ini menjadi salah satu poin penting penilaian yang saya lakukan dalam proses perkuliahan selain dari evaluasi. Evaluasi dalam perkuliahan saya itu sendiri terdiri dari kehadiran perkuliahan yaitu 20%, kemudian keaktifan itu 20%, tugas 20%, UTS 15%, dan UAS itu adalah 25%. Tentunya penentuan bobot tersebut ini tidak baku. Artinya apa? Dapat berubah sesuai dengan kesepakatan kontrak awal perkuliahan, dan tentunya juga ini harus disesuaikan dengan rambu-rambu yang ada pada pedoman akademik di Unugiri. Hal ini sesuai dengan prinsip dari Kampus Merdeka, yaitu memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sebagai bentuk dukungan saya dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, saya juga mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan webinar yang nantinya ini dapat mendukung perkuliahan pendidikan agama Islam untuk menambah hasanah keilmuan mereka.
Untuk lebih jelasnya seperti apa dan bagaimana implementasi dalam perkuliahan, berikut saya sajikan cuplikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dan untuk hari ini Bapak ingin mengajak kalian itu untuk berdiskusi bersama. Jadi yang ingin Bapak diskusikan ini adalah lanjutan daripada materi yang minggu lalu. Nah, di pertemuan kedua ini tepatnya minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian juga tentang LPS yang sudah saya sampaikan. Nah, maka hari ini kita di pertemuan kedua ini akan membahas tentang materi etika mencari ilmu dalam Islam. Kompetensi dasar perlu saya sampaikan bahwasanya kompetensi dasar yang saya rencanakan di dalam materi etika mencari ilmu dalam Islam ini itu adalah nantinya mahasiswa itu akan dapat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan dapat menunjukkan sikap religius dengan menghubungkan, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk tujuan daripada perkuliahan hari ini itu adalah diharapkan nantinya mahasiswa ini akan mampu menunjukkan, memperlihatkan dan mempraktekkan etika mencari ilmu dalam proses perkuliahan. Semoga nanti apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah hasanah keilmuan kita semuanya. Amin. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, untuk materi yang sudah saya bagikan, apakah sudah dibuka? Sudah. Apakah sudah dibaca? Sudah. Ini penting ya, saya ingatkan kembali. Jadi materi yang saya berikan ini, yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp itu, ini menjadi awal pengetahuan untuk materi hari ini. Jadi saya tidak menginginkan adanya mahasiswa nantinya yang datang di perkuliahan saya ini itu kemudian tidak mengetahui materi yang akan saya bahas atau materi yang akan saya diskusikan. Oke, langsung saja. Sebelum nanti kita membahas secara keseluruhan, jadi hari ini bisa Anda lihat di proyektor, layar proyektor bahwasanya uraian materi hari ini. Yang pertama itu adalah kita membahas tentang konsep dan teori etika. Kemudian nanti dilanjutkan yang pembahasan yang kedua yaitu tentang keutamaan orang yang berilmu. Nah, yang selanjutnya materi atau submateri atau subbab yang nanti akan kita pelajari adalah tentang macam-macam ilmu. Macam-macam ilmu ini yang akan saya terangkan. Terus kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mencari ilmu. Jadi ketika kita mencari ilmu itu apa yang harus kita siapkan? Agar apa? Nantinya ketika dalam proses mencari ilmu itu, ilmu yang kita cari ini itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, oke. Selanjutnya yang perlu kita bahas lagi itu adalah tentang etika al-muta'alim dalam mencari ilmu. Etika seorang mahasiswa. Etika mahasiswa ketika mencari ilmu itu harus bagaimana? Ini sangat penting. Kenapa? Karena al-muta'alim dalam hal ini saya mengatakan itu adalah mahasiswa. Ketika kita
mencari ilmu itu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dengan khusus, sehingga apa? Nantinya ini melahirkan keilmuan yang mana ilmu itu menancap menjadi kepribadian, ciri khas daripada kepribadian kita. Oke, dari sini saya kira untuk apa yang nantinya kita pelajari bisa dikatakan jelas atau kurang jelas? Kalau sudah jelas, mari kita simak bersama ini keterangan atau penjelasan yang akan saya berikan. Nanti silakan Anda bertanya kalau memang ada hal yang ditanyakan. Setiap pertanyaan itu saya anggap sebagai bukti bahwasanya kehadiran Anda di sini itu tidak hanya sekedar datang. Jadi keberadaan Anda ketika bertanya ini menjadi bermakna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa inni usikum nafsi bi taqwallahi qa'idin fi mukamil kitabih. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. فقال الله تعالى في القرآن العظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه Muslim. Hadis yang saya sampaikan, ayat yang saya sampaikan ini itu berkaitan dengan materi yang akan saya diskusikan, akan saya sampaikan dengan kalian. Betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa indahnya, betapa mudahnya, betapa beruntungnya orang-orang yang dalam. Saya lanjutkan kembali ya. Yang selanjutnya adalah tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mencari ilmu. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang bagaimana cara kita kuliah agar kita bisa mempersiapkan diri dalam pembelajaran ini, maka kita harus memperhatikan dulu hal-hal apa saja yang kiranya itu kita perlu untuk disiapkan dalam mencari ilmu. Nah, di dalam kitab Al-Karya dari Imam Az-Zarnuji itu disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadi syarat dalam mencari ilmu. Jadi apa syaratnya? Alalla tanalul ilma illa bisitatin sa'ummi dan majmuni yadiyani tukain wa isim wa sibahin wa bulghatin wa irsalatin ustadin wa kuli zamani. Setidaknya Anda sudah bisa mengikuti dalil yang saya ambil dari kitab Al-Alaqi. Berarti saya yakin Anda sudah bisa memahami hal-hal apa saja yang kiranya itu perlu dipersiapkan dalam mencari ilmu. Oke. Nah, di dalam kita mencari ilmu itu hal yang harus kita persiapkan itu adalah satu, kecerdasan. Kecerdasan atau disebut dengan dukai. Nah, yang dimaksud di sini itu bukanlah orang yang kemudian itu ber-IQ tinggi atau yang memiliki keterampilan yang hebat, namun semua orang yang memiliki kemampuan untuk belajar. Jadi setiap orang yang memiliki untuk kemampuan untuk belajar, ini yang dimaksud dengan kecerdasan tersebut. Semua orang tentu punya kemampuan. Kenapa? Karena kullu maulutin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang dilahirkan ke dunia ini itu memiliki fitrahnya masing-masing. Dan itu kalau kita masukkan dalam teori multiple intelligence, maka setiap manusia itu paling tidak memiliki satu tingkat kecerdasan. Tidak ada manusia itu yang bodoh. Oke. Nah, yang kedua itu adalah ketekunan atau insunnya. Jadi meskipun seseorang itu sudah memiliki potensi atau
dia harus memiliki ketekunan. Karena ilmu itu kalau tidak diasah, maka ilmu itu akan hilang. Ilmu itu kalau tidak diasah itu akan hilang. Jadi ketika ilmu itu selalu diasah, maka ilmu itu akan tajam. Ketika ilmu itu tajam, maka ilmu itu akan memberikan apa? Menjadi penghias bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Maka ini perlu ada sebuah ketekunan untuk mengasah. Jangan sampai kemudian Anda ketika belajar itu merasa bahwasanya Anda sudah bisa memahami materi ini, sudah saya bisa memahaminya, jadi saya tidak perlu untuk mengikuti perkuliahan. Itu tidak termasuk dalam kategori ketekunan. Justru itu merupakan hal yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Kenapa? Karena merupakan bentuk dari apa yang dikatakan meremehkan sebuah ilmu. Gitu. Oke, nah yang ketiga adalah kesabaran. Nah sebelum saya menerangkan tentang kesabaran ini, ada yang ingin ditanyakan dari dua hal tadi, bagaimana ketekunan dan juga tentang yang pertama tadi. Ya, yang pertama yaitu tentang kecerdasannya. Bisa dipahami semua? Ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah kesabaran atau istiqomah. Ini sabar, yang namanya kuliah, yang namanya menuntut ilmu, mencari ilmu itu pasti memerlukan waktu. Jadi harus ekstra sabar. Kalau sesuatu hal itu didapatkan dengan cara yang instan, maka akan sia-sia juga. Kenapa? Karena segala sesuatu yang instan itu tidak akan bertahan lama. Maka dalam mencari ilmu itu ada sebuah proses yang harus kita ikuti, dan prosesnya ini tidak sebentar. Maka kita memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi dalam apa? Dalam menjalani. Nah yang selanjutnya, yang keempat, hal yang perlu kita persiapkan, yang perlu Anda persiapkan dalam apa? Dalam mencari ilmu itu adalah bermodal. Kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini ya, itu tidak gratis. Ya. Ketika kita mencari ilmu pun itu harus ada biaya yang harus kita keluarkan. Maka ini penting. Ketika kita mencari ilmu apa yang kita cari, kita itu harus bisa memprediksi berapa biaya yang nantinya kita butuhkan. Sehingga apa? Ini nantinya ketika biayanya ini sudah ada, ya, maka Anda tidak akan mengalami apa? Kemacetan dalam proses pembelajaran. Sehingga ilmu yang Anda pelajari, ilmu yang Anda peroleh akan lebih bermanfaat. Kenapa? Karena Anda tidak berhutang ketika dalam proses pembelajaran. Oke, nah, yang selanjutnya adalah petunjuk guru atau yang disebut dengan irsyad ustadi. Penting ini siapapun orang yang berdiri di depan kalian, yang menyampaikan materi kepada kalian, itu notabene adalah seorang dosen. Maka penting untuk apa? Kita mengikuti segala petunjuk yang diberikan. Nah, kalau seorang dosen mengatakan bahwa saatnya dalam perkuliahan Anda harus masuk tepat waktu, maka Anda harus melakukan hal tersebut. Karena ini menjadi penting. Seseorang itu sering tidak baik untuk menyimpulkan sesuatu sendiri secara terburu-buru, atau dari pengetahuannya sendiri itu secara serampangan. Sehingga apa? Petunjuk dan pengarah dari seorang guru yang dan juga bijak ini menjadi penting. Maka ketika guru menjelaskan, saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya akhiri, ya, alhamdulillah ini untuk pembahasan yang terakhir sudah saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan rangkuman dari materi yang hari ini kita diskusikan tadi. Dan segala pertanyaan yang sudah Anda sampaikan tadi, beberapa mahasiswa yang sudah bertanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Itu menjadi bukti bahwasanya dalam perkuliahan saya ini berjalan efektif. Oke, nah hari ini yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang rangkumannya. Di sini saya memberikan materi, ya,
etos dan etikos. Nah, etos ini yang mempunyai arti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Nah, etikos ini berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Adapun kalau arti daripada etika itu dari segi terminologis itu adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk. Nah, kemudian secara pandangan umum etika ini merupakan penilaian baik atau buruk, benar atau salah yang ditentukan oleh manusia sendiri, baik sebagai individu, sebagai kelompok sosial maupun sebagai suatu lembaga pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan yang disepakati secara bersama. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya namanya adalah dalam proses mencari ilmu atau disebut dengan istilah tolabul ilmi itu, maka seorang murid itu atau pelajar atau peserta didik, mahasiswa, alumni bahasanya itu haruslah memahami etika dalam mencari ilmu. Nah, hal tersebut perlu untuk dipahami agar apa? Nantinya menjadikan kemudahan dalam mencari ilmu dan memahami suatu ilmu, biar ilmu yang Anda pelajari, yang kalian pelajari itu bisa bermanfaat. Nah, adapun etika bagi seorang murid, ya, pelajar, peserta didik atau siswa atau alim atau mahasiswa ini itu adalah sebagai berikut. Alim haruslah mensucikan hatinya dari perkara-perkara yang dapat mengurangi atau merubah niatnya untuk mencari ilmu. Kemudian alim harus bersikap tawadhu kepada alim. Al-muta'alim haruslah patuh kepada al-mu'alim. Al-muta'alim hendaklah tidak belajar ilmu dari al-mu'alim yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Kemudian al-muta'alim harus memiliki penghormatan secara khusus terhadap al-mu'alim, walaupun hanya sekadar mengucapkan salam, tapi salamnya pun harus berbeda. Nah, kemudian saat al-mu'alim memasuki rumah, hendaklah kemudian ini dalam keadaan suci, bersiwak dan mengkosongkan hati dari hal-hal yang dapat mengganggu proses mencari ilmu. Jangan sampai kemudian hal yang Anda pikirkan di luar kelas itu kemudian Anda bawa masuk ke dalam kelas. Oke, nah itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu materi tentang etika mencari ilmu dalam Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dan hari ini untuk perkuliahan pendidikan agama Islam kita sudahi dulu, kita lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi hasanah dan ilmu kita. Amin. 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 Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila wasaqab wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.